Selamat pagi, saudara-saudari kekasih Tuhan. Senang kita berjumpa kembali dalam doa pagi online GKI Samanhudi Jakarta. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami ingin mengisi hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kami membiarkan Roh Kudus bekerja, menolong kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan, semua itu menjadi berkat untuk perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sesudah pembacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Pengkhotbah pasal yang kedua. Saya akan bacakan seluruh ayat dari kitab Pengkhotbah pasal kedua. Aku berkata dalam hati, baiklah aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan. Tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan merengkuh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita, dan banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan. Sesungguhnya, apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukannya? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan di dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun
sia-sia. Sebab tidak ada kenangan yang kekal baik bagi orang yang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu, aku membenci hidup. Karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu, siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Saudari kekasih Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini terasa sia-sia? Kita bangun pagi, bekerja keras sepanjang hari, melakukan apa yang terbaik, tapi kemudian kita merasa semua yang kita lakukan itu adalah sia-sia. Kita bertanya, apa gunanya semua ini? Penulis kitab Pengkhotbah sangat jujur tentang hal ini. Ia memakai satu kata yang terus diulang, yaitu kata sia-sia. Dalam bahasa Ibrani, itu tertulis sebagai hevel, yang artinya seperti uap, nafas sekejap, kabut yang sebentar muncul lalu hilang. Itulah hevel. Hevel menunjuk pada sesuatu yang ada tetapi hanya sebentar atau sementara. Kata hevel ternyata juga berarti sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak terduga dan membingungkan. Nah, pengkhotbah menuliskan bahwa hidup yang dijalani manusia di dunia ini dipenuhi
Hevel. Sesuatu yang tak pasti, sesuatu yang tak terduga, sesuatu yang membingungkan. Nyata tapi sementara. Seperti kabut yang tiba-tiba muncul lalu hilang. Dalam pasal yang kedua, kita pengkhotbah mencoba mencari apa arti hidup. Ia mengejar kesenangan, mengumpulkan kekayaan, bekerja keras dengan bijaksana. Tapi kesimpulannya mengejutkan. Semua itu tidak memberikan kepuasan kepada penulis kitab pengkhotbah. Ia berkata, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah kecewa karena hasil jerih payah yang selama ini dia kerjakan bisa saja jatuh ke tangan orang yang tidak bijaksana. Atas hidup seperti itu, ia berkata, sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudari, memang kitab pengkhotbah ini penuh dengan kata-kata yang apa adanya. Kata-kata yang terbuka dan jujur, mengungkapkan perasaan tentang hidup. Kalau kita baca berkali-kali sambil terus meminta Roh Kudus untuk menerangkan ayat-ayat ini kepada kita, maka kita akan menemukan bahwa di balik kata-kata penuh keluh kesah itu ada suara kebenaran yang sangat mendalam. Itulah suara yang ingin memberitahukan bahwa hidup di dunia ini bukanlah soal mengendalikan segalanya, tapi soal menerima apa adanya. Pengkhotbah berkata bahwa lebih baik kita makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita sebagai pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita pantas mendapatkannya, atau karena kita berhasil mengendalikan hidup kita. Bukan. Semua itu kita terima karena pemberian cuma-cuma dari Allah. Pengkhotbah menyatakan, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Di tengah segala ketidakpastian dan kebingungan hidup, selalu ada anugerah Tuhan. Saudara-saudari, suara kebenaran dari kitab pengkhotbah ini ingin mengajarkan satu hal penting kepada kita, yaitu tentang iman. Dalam suara pengkhotbah, iman bukanlah tentang mengerti semua hal dalam hidup, semua misteri hidup. Iman adalah tentang mengamini kehadiran Allah, anugerah Allah dalam misteri hidup. Jadi, kalau kita beriman dalam dunia di mana hevel atau kesia-siaan adalah bagian darinya, maka itu berarti kita secara sadar membuka hati dan pikiran untuk menerima hidup apa adanya sebagai anugerah Tuhan. Beriman dalam hidup seperti ini mendorong kita untuk mengucap syukur, justru bukan karena kita mampu mengendalikan atau menguasai hidup kita. Bukan itu.
kita mengucap syukur. Karena kita menerima apa adanya hidup ini sebagai pemberian Tuhan. Begitu kita bangun tidur, kita yang beriman kepada Tuhan belajar untuk mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang tak terukur. Kita memang tak dapat menjelaskan semua kejadian yang kita alami dalam hidup kita. Rencana yang kita buat secara rapih, secara tak terduga, tak bisa dilaksanakan. Karena misalnya kita sakit, atau ada anggota keluarga kita yang sakit, atau karena situasi politik ekonomi yang berubah. Situasi politik ekonomi dunia yang mempengaruhi kita dan seterusnya. Semua itu tak terduga dapat mengacaukan segala rencana kita. Saudara-saudari, sejak terjadi pandemi COVID-19, saya secara pribadi semakin menyadari bahwa hidup di dunia ini dilingkupi oleh ketidakpastian, ketidakterdugaan, dan keruwetan. Semakin umur bertambah, semakin saya belajar dan menjadi sadar bahwa menjalani hidup di dunia ini sungguh rapuh, ruwet, atau kompleks. Hidup di dunia ini dilingkupi oleh hefel, kesia-siaan. Tapi bukankah saya adalah seorang yang beriman kepada Tuhan? Bagaimana iman kepada Tuhan bekerja di dalam diri saya? Itulah pertanyaan yang saya gumuli bersama dengan kitab pengkhotbah ini. Dan inilah suara kebenaran dari kitab pengkhotbah. Suara yang lembut yang mengatakan kepada saya, kamu memang tidak dapat mengendalikan atau menguasai seluruh hidupmu. Kamu hanya dapat menerima apa adanya hidupmu. Dan terimalah itu sebagai anugerah Tuhan. Saudara-saudari, saya terus merenungkan suara kebenaran itu. Saya juga terus belajar mempraktekkan nasihat dari suara kebenaran itu. Nasihat tentang menerima hidup apa adanya. Hidup dengan segala suka dan sukses. Juga hidup dengan segala duka dan hal-hal yang tak beres. Sebagai orang beriman, saya belajar untuk bersyukur dengan hal-hal yang sederhana yang saya alami dalam hidup saya. Saya jadi teringat sewaktu saya tinggal di Yogyakarta. Saya menikmati makanan sederhana angkringan, nasi kucing. Nasi kucing bukanlah nasi untuk kucing. Itu adalah nama makanan khas Yogyakarta. Makanan berupa nasi bungkus dengan porsi kecil dan biasanya disajikan dengan lauk yang sederhana seperti tempe atau bakwan plus sambal. Dapat menikmati sajian sederhana seperti itu dengan ucapan syukur yang tulus kepada Tuhan. Sungguh itu adalah kebahagiaan dalam hidup. Maka saudara-saudari, saya mengajak kita untuk hening sejenak. Tariklah nafas dalam-dalam
dan lihatlah sekitar kita. Pakailah indera iman untuk merasakan kehadiran Tuhan lewat hal-hal kecil, hal-hal biasa dan sederhana dalam hidup kita. Lewat terang matahari yang lembut menyinari pagi. Lewat kasih sayang yang hadir tak terbayang. Lewat damai yang tak bisa dibeli. Di tengah kesia-siaan dunia. Di tengah hevel dunia. Tuhan terus memberi anugerah-Nya. Dia masih memberi porsi hidup bagi kita. Cukup untuk hari ini. Dan sungguh, kalau kita melihat dan mengecap semua itu sebagai pemberian Tuhan, lalu kita pun bersyukur dengan tulus kepada Tuhan, kita akan merasakan bahwa kebahagiaan di dalam Tuhan sungguh melampaui kesia-siaan. Saudara-saudari, sebagai penutup, saya ingin membacakan sebuah puisi yang sengaja saya tulis dalam rangka ulang tahun istri saya pada hari ini. Inilah puisi yang saya tulis. Di tengah kesia-siaan, aku percaya. Hidup bergerak, cepat menguap. Seperti kabut berarak, cepat lenyap. Namun kasih setia Tuhan tetap bertahan. Menopang kita menempuh kehidupan. Langkah kita goyah di jalan tak pasti. Dan pertanyaan datang silih berganti. Tapi di sunyi hidup, tetaplah menanti. Sabda Tuhan lembut, menuntun hati. Bila dunia tak lagi ramah, dan harapan kita tinggal lemah, mari peluk anugerah Tuhan nyata. Di tengah kesia-siaan, Dia tetap setia. Voorburg, 4 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Surgawi, di hadapan-Mu kami datang dengan segala perasaan dan pikiran. Bersama dengan penulis kitab pengkhotbah, kami mengakui bahwa hidup kami di dunia ini rapuh dan ruwet, dijejali oleh kesia-siaan. Hidup yang kami jalani memang seringkali membingungkan. Apa yang kami usahakan tidak selalu berbuah seperti yang kami harapkan. Apa yang kami rencanakan sering hancur oleh hal-hal di luar kendali kami. Namun, Engkaulah Tuhan yang tetap memegang segala sesuatu. Maka ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati untuk menerima kerapuhan dan keterbatasan hidup kami. Berilah kami kekuatan dan kesabaran
ketika hidup terasa sebagai beban. Tuntunlah kami untuk menikmati hidup ini, menikmati hari demi hari apa adanya, dalam rasa syukur atas anugerah yang Kau beri. Roh-Mu yang kudus menuntun kami, mengingatkan kami akan suara kebenaran firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, doa pagi kita selesai. Kita lanjutkan kehidupan kita dalam doa dan syukur kepada Tuhan. Karena hidup ini sesungguhnya Tuhanlah yang memberi. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.